Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febrina dengan BP 19110022, jurusan S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika ekonomi. Dengan judul Analisis Regresi Linear Sederhana dan Korelasi Sederhana. Selamat menyaksikan. Sekarang kita melihat perbedaan dari regresi dan korelasi. Kita masuk kepada regresi dulu. Apa sih kegunaan dari regresi? Regresi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau kejadian yang hasilnya berbentuk persamaan matematis atau persamaan regresi. Sedangkan dari korelasi ini yaitu untuk melihat seberapa kuat hubungan dan hasilnya dan berbentuk angka, yang dimana angka di sini yaitu dalam bentuk pecahan desimal yang berkisar antara -1 hingga 1. Selanjutnya kita masuk kepada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan variabel-variabel. Kita masuk pada yang pertama yaitu variabel X. Variabel X ini adalah variabel yang mana tidak tergantung nilainya, yang artinya variabel bebas, yang mana nilainya tidak tergantung dengan variabel Y. Yang kedua yaitu variabel Y, yaitu variabel yang bersifat terikat, yang mana nilainya tergantung dengan variabel. Selanjutnya kita masuk pada regresi linear sederhana, yang mana rumusnya di sini yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yang mana keterangannya yaitu Y merupakan taksiran variabel terikat, yang A itu konstanta, yang B koefisien arah regresi, dan X yaitu variabel. Korelasi yang dilambangkan dengan R merupakan bilangan yang digunakan untuk mengukur korelasi, yang mana nilainya berkisar antara -1 sampai dengan. Ada dua metode yang digunakan dalam menentukan indeks koefisien korelasi atau yang disingkat dengan R tadi. Yang pertama yaitu metode least square, dan yang kedua yaitu metode product moment. Selanjutnya kita masuk kepada korelasi. Korelasi ini digunakan untuk melihat suatu variabel itu terikat atau bebas. Kita masuk kepada jenis-jenis dari korelasi. Jenis-jenis dari korelasi ini ada 4. Yang pertama yaitu hubungan positif. Hubungan positif yang mana kedua variabel itu naik dan arahnya ke kanan. Yang kedua hubungan negatif, yang mana bisa dikatakan hubungan negatif karena salah satu dari variabelnya menurun. Yang ketiga itu tidak ada hubungan, dan yang keempat itu hubungan sempurna. Sama dengan regresi linear sederhana, pada korelasi sederhana ini juga menggunakan dua metode untuk menentukan perhitungannya. Yang pertama yaitu metode least square, dan yang kedua yaitu metode product moment. Kesalahan dari regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data, yang mana jika titik observasi atau titik datanya berada pada garis regresi, maka kesalahan sama dengan 0, yang artinya tidak memiliki kesalahan. Selanjutnya yaitu penentuan memberikan interpretasi koefisien relasi atau disingkat dengan R, yang mana dari pembagian ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu dari 0,000 sampai dengan 0,199 disebut dengan sangat rendah, dan yang kedua yaitu dari rentang 0,200 sampai dengan 0,399 disebut dengan rendah, dan yang ketiga yaitu dari 0,400 sampai dengan 0,599 disebut dengan sedang, dan yang keempat yaitu dari 0,600 sampai dengan 0,799 disebut dengan kuat, dan dari 0,800 sampai dengan 1,000 sama dengan itu sangat.
yang ini merupakan poin terakhir dari penentuan memberikan interpretasi koefisien relasi yang disebut dengan R. Variabel berganda yaitu angka yang menunjukkan arah dan kuatnya suatu variabel. Selanjutnya kita masuk kepada analisis korelasi berganda. Perbedaan antara korelasi dan regresi sederhana dengan berganda yaitu dari banyaknya variabel X atau variabel bebas. Selanjutnya yaitu analisis data berkala. Kita masuk kepada definisi dari analisis data berkala. Analisis data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan produksi, harga, pasar, hasil penjualan, dan sebagainya. Dan kita masuk kepada manfaat untuk dari analisis data berkala ini, yaitu untuk mengetahui kondisi masa mendukung atau meramalkan kondisi yang akan datang. Peramalan kondisi pendukung yang dimaksudkan di sini yaitu seperti perkembangan produksi, harga, penjualan, dan sebagainya. Dan itu merupakan bagian dari ramalan hasil pendukung. Perubahan dari data berkala ini dilambangkan dengan Y1, Y2, Y3, dan YN, yang mana perubahan ini yang dimaksudkan yaitu Y1 yaitu perubahan ke 1, Y2 itu perubahan yang kedua, sedangkan Y3 itu perubahan yang ketiga, dan YN merupakan perubahan pada masa ke N. Kalau bicara tentang waktu di sini dilambangkan dengan TN dan XN. Masuk kepada materi selanjutnya yaitu penggolongan kas gerakan data berkala. Yang pertama yaitu tren jangka panjang. Apa sih tren jangka panjang itu? Tren jangka panjang yaitu gerakan yang menunjukkan perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala dalam jangka waktu panjang. Dan ini disimbolkan dengan T yang berarti tren. Tren ini juga terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama tren positif, yang kedua tren negatif, yang ketiga tren naik turun, dan yang keempat tren mendatar. Selanjutnya kita masuk kepada gerakan siklus. Gerakan siklus ini merupakan gerakan naik turun di sekitar garis tren, yang mana gerakan ini bisa berulang dalam jangka waktu tertentu.